Selesai dari situ bang, aku habis nyuci dalaman kayak apa sih ini setan, aku sampai kayak gitu kesel kan. Apa sih ini setan, ngeliatin mulu gitu kan. Dari jauh bang, dia dari tiang udah uncang-uncang itu, kuntilanak bener-bener. Kerasukan lagi bang, udah kerasukan nangis bang. Kataku kenapa ini yang masuk siapa, dalam hati aku udah greget banget, tiba-tiba banget nangis. Pas udah gitu ngomong kayak gini ya, aku pengen pesantren lagi di sini, aku pengen kayak kalian gitu. Tolong, aku nggak mau, kata dia, aku pengen hidup lagi. Aku masih ingin di sini, belajar bersama kalian. Kamu kenapa sering di sini nampakin diri, kata gitu ya. Jangan suka nampakin diri ya, kasihan, kata gitu. Kata dia, aku betah di sini, tapi aku pengen seperti dulu lagi. Kenapa kamu masih di sini? Aku masih ingin belajar seperti kalian. Assalamualaikum brother, ketemu lagi dengan gue Arfi. Hari ini gue sedang berada di kota Bumi, Tangerang. Gue mendatangi salah seorang narasumber yang ingin menceritakan tentang pengalamannya. Yaitu dia berteman dengan, bisa dibilang mungkin itu roh, mungkin itu apapun itu, yang jelas dia adalah makhluk alam sebelah yang ternyata penjelmaan dari sosok yang sudah lama sekali meninggal. Lo pengen tahu kan orangnya siapa? Langsung aja perkenalkan dengan Mbak siapa ini? Halo, nama aku Fitri bang. Fitri, Iya. Sehat Mbak Fitri? Sehat bang. Mbak Fitri, makasih banget nih ya udah mau cerita di podcast saya. Iya, bang. Mbak Fitri, kegiatannya lagi ngapain aja nih sekarang nih? Aku nggak ada kegiatan sih bang. Lagi Di santai, rumah aja, santai iya. manja di rumah ya? Iya. Mbak Fitri, ini kan saya dengar kan Mbak Fitri ini dari beberapa rekan, Mbak Fitri ibaratnya bisa dibilang dengan dunia sebelah itu bisa dibilang agak dekat ya. Iya. Dan ini kalau nggak salah berawal dari mulai Mbak Fitri mengenal sosok yang akan kita ceritakan ini ya. Betul. Nah, kisi-kisinya Mbak Fitri waktu itu gimana dan bagaimana dan di apa waktu itu saat mengenal dia? Kisi-kisinya aja. Aku mengenal sosok itu waktu pas awal aku pesantren bang. Oh ya, Iya. itu tahun berapa? Tahun 2000. Aku lulus SD tahun 2014, mungkin tahun 2015-an. Sama dong, saya juga 2015. Iya. Musang. Oh gitu, 2014 berarti ya. Mulai dari situ. Iya, dari situ bang. Dari mulai kenal dia, Mbak Fitri langsung menjadi peka ya. Iya. Nah, oke. Lu penasaran kisah kayak gimana? Dan buat lu semua yang pengen cerita kayak Mbak Fitri, lu bisa hubungin gua. Nomor yang tertera di sini itu langsung yang jawab gua, bukan admin, bukan siapapun. Lu boleh ngobrol, lu boleh cerita, lu boleh curhat suka-suka lu. Lu save nomornya ya. Nomor gua. Cia. Mbak Fitri, lu akan cerita, gua akan potong. Cia. Halo brother, gua Arfi. Kali ini gua diundang oleh narasumber di wilayah Tangerang yang ingin bercerita tentang kisahnya di pesantren yang dihantui oleh sosok yang dulu pernah ikut belajar di sana. Dan dia tidak pernah menerima takdir bahwa dirinya sudah meninggal dunia. Banyak sisi pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita narasumber ini. Siapkan kopi, rokok, dan cemilan. Jangan lupa buat yang ingin berbagi cerita dan ingin gue datengin seperti narasumber, lo kirim voice note ke nomor 0813 30 146. Selamat menyaksikan, yuk kita gas bareng-bareng. Halo guys, nama aku Fitri. Aku pernah
pesantren di salah satu pesantren waktu tahun 2014 atau 2015 Bang. Oke. Dari kejadian itu aku bisa ngelihat hal yang tak kasat mata. Dari aku sholat tahajud, turun ke bawah melihat kitab ataupun Al-Quran itu terbuka sendiri Bang di situ. Nah dari situ aku ngeliat ada sosok perempuan yang ngebuka ini kitab maupun Al-Quran, dan yang santri lainnya tidak melihat sama sekali. Aku Cuma doang Fitri sendiri yang Iya. lihat. Bentuknya gimana tuh, Fit? Itu sosoknya tinggi ya Bang ya, kurus tinggi, pakaiannya syar'i Bang, bener-bener cakep banget Bang. Dia nggak nyeremin sama sekali Bang, nggak nyeremin sama sekali. Dari situ ya aku masa bodoh ya kan, mungkin ya udahlah, mungkin dia mau menampakkan diri aja. Selang besoknya kita sholat tahajud lagi, begitu juga halnya. Dia membuka lagi lembaran demi lembaran Al-Quran maupun kitab. Di situ ya udah aku masa bodoh dengan hal kayak gitu. Mungkin ya udah ya, kita apa lagi capek atau apa gitu ya Bang ya, karena kan kita hidup benar-benar berdampingan kan sama yang tak kasat mata ya Bang. Nah dari hari ketiga kan dia datang lagi ya Bang ya, menampakkan diri lagi sama Bang. Selembar demi selembar dia buka Al-Quran maupun kitab itu. Kata aku kok gini banget gitu kan ya, hari ke-1, ke-2, ke-3 kok gini banget, berturut-turut itu tiap malam Bang. Kita namanya di pesantren sholat tahajud berjamaah ya Bang ya, tapi kok baru kali ini gitu. Awal aku pertama pesantren datang ke sini nggak kejadiannya kayak gini, kenapa kayak gini gitu kan. Pas sholat tahajud berjamaah semua kan ya, itu dia ikutan Bang. Pas ustazah baca Al-Fatihah selesainya kan pada amin, dia ikutan belakang. Kedengaran suaranya? Kedengeran. Dari situ ya udah aku masa bodoh. Jadi kita kan sholat nggak khusyuk ya Bang ya. Pas udah rokaat terakhir, pas bagian salam ikutan juga. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ikutan Bang. Oke. Kedengeran nama aku. Dari situ selesai sholat aku nengok ke belakang, dan benar ada sejadah doang, nggak ada orangnya. Sejadahnya ada. Sejadahnya ada, orangnya nggak ada. Dari situ aku mikir, ya Allah, dia lagi tah gitu ya kan, masa dia terus gitu. Nah dari kejadian itu kan selang beberapa minggu malam Jumat, kita kan kalau malam Jumat tuh baca Yasin bareng-bareng ya Bang ya, ngumpul nih ya kan semuanya. Nah itu ikutan baca Yasin. Pas kita lagi baca Hususon ila ruhi, nyebut yang keluarga yang sudah meninggal ya Bang ya, beliau juga ikutan baca Yasin. Dari selesai baca Yasin dia ikutan juga Bang. Sadaqallahul-azim, ikutan Bang. Anjir. Selesai baca Yasin kita Sadaqallahul azim, dia juga Sadaqallahul azim. Di situ Bang. Suaranya lirih gitu. Iya, Sadaqallahul azim. Bang, aku sampai ya Allah dia ikutan lagi tah, kataku gitu ya. Kenapa gitu kan? Nah, kita selesai baca Yasin, kita baca rawi. Baca rawi kan berdiri ya Bang ya. Kita marhabaan, ikutan marhabaan. Bener-bener gimana ya, kayak apa dia masih hidup Bang. Nah, di sini kan ada apa, di pesantren kan gak semua orang gimana ya, apa badannya kosong ataupun ada isinya yang ngedampingin, gak semua kan Bang. Masing-masing beda-beda. Ya. Dan di sini dua temanku ini iga jarang Bang. Selama baca Yasin maupun rawi dia sampai nggak kuat, udah ngerasa hawa gimana gitu, mungkin beda kali ya Bang ya. Dari situ aku ngerasa, aku sampai ngomong ya ke apa yang tak kasat mata ini, jangan ganggu kataku, kasihan kata gitu. Jangan ya, kita hidup berdampingan kata aku, jangan ganggu kata aku, nggak boleh kata. Alam kamu, alam kamu, alam aku, kasihan teman-teman aku kata. Ono 2 orang iganya jarang,
Karena emang yang 2 orang ini sering kesurupan, Bang. Sorry, dengan kata lain, lu bisa komunikasi dengan dia? Iya. Dan dia 2 arah kah? Dia jawab? Jawab. Jawabnya apa? Aku pengen ikutan aja. Kataku, iya tahu. Tapi jangan ngeganggu. Kataku gitu, kasihan. Jadi merinding gue cuy. Serius, serem amat. Pas udah gitu, dari situ aku agak gimana ya? Kayaknya agak susah begitu ya Bang ya. Kataku jangan ya, kataku gitu. Kasihan teman aku, karena iganya jarang. Mereka sering kesurupan, nggak boleh gitu, kataku gitu. Alam kamu, alam aku. Memang kita benar ya, hidup berdampingan ya Bang ya. Tapi tolong, aku sampai mohon jangan ngeganggu, kataku. Jangan ganggu, kasihan teman aku. Soalnya selama baca Yasin, baca Rawi dia apa? Bener-bener Bang, ya Allah kasihan banget Bang. Udah hawanya udah beda. Dari situ aku ngomong seperti itu, ngebahasain seperti itu. Dan 2 kejadian 2 teman aku sakit Bang. Sakit apa? Panas dingin. Dua-duanya? Iya, dua-duanya. Nggak mungkin orang sakit bareng-barengan, ya kan? Dari situ aku sampai, ya Allah, apa kejadian itu tak gitu kan? Kasihan kata aku gitu kan. Nah, memang kan setiap di pesantren ini, setiap yang sakit pasti diajak berobat sama kiainya, ya kan? Oke, iya. Diajaklah berobat ke salah satu klinik. Dan itu nggak ada sakit apa-apa. Nggak terdeteksi apapun? Enggak, tapi badannya panas Bang. Ditanyain punya penyakit emah kah? Enggak. Asam lambung kah? Enggak. Itu nggak punya penyakit apa-apa Bang. Darah rendah pun nggak ada Bang. Dia periksa. Dari situ aku ngomong ke kiaiku, memberanikan diri tentang kejadian sebelumnya. Assalamualaikum Mbak, Fitri mau nanya gitu ya. Kemarin habis berobat ya katanya. Iya, terus gimana Mbak hasilnya? Nggak ada Fit, nggak ada hasil apa-apa. Terkaget dong itu Bang. Nggak mungkin badan panas nggak ada penyakitnya ya. Nah kan pas dicek suhu nggak panas Bang. Dicek suhu pun nggak panas, tapi badan dia panas, kakinya dingin Bang. Oke. Dari situ aku ngerasa, ya Allah, memberanikan diri. Ngomong nggak ya, dalam hati itu udah ngerasa udah ngegeter banget, tanganku tremor, nggak tahu lagi mau cerita dari mana dulu tentang kejadian ini. Ya aku ceritain lah ya kan ke kiaiku. Bah, Fitri ngalamin hal ini belum lama, kata aku gitu. Memang kejadiannya awalnya ini yang tak kasat mata ini, mbak-mbak ini buka kitab dan buka Al-Quran. Terus Abah kaget. Terus itu tiap hari kejadian. Ya Bah, udah 3 kali berturut terus. Terus gimana, anak-anak pada tahu nggak? Enggak Bah, Fitri doang yang bisa ngelihat. Fitri ngelihat? Iya. Terus gimana, Fitri nggak apa-apa? Enggak. Tapi Fitri mikirin teman-teman yang ditampakin, nggak tahu lagi gimana ya kan, karena tidak semua manusia ya kan, gimana ya, ada yang ngedampingin ya kan, ada iga jarang, ada yang badan kosong, kata aku gitu kan. Aku mikir kasihan yang badannya kosong, kasihan yang iga jarang, aku mikir kayak gitu Bah. Dari situ aku tanya, maaf Bah, Fitri mau nanya sebelumnya tapi agak lancang ya Bah ya, karena kan nggak semua orang percaya sama hal mistis ya Bang ya. Aku memberanikan diri nanya sama Abah, ada nggak dulu santri sini yang udah meninggal? Ada. Perempuan? Iya. Dari situ kataku, kayaknya ini perempuan, pernah di sini gitu, pantesan dia begini gitu kan. Aku tanya, namanya siapa Bah kalau boleh tahu ya? Diinget-inget namanya Aisyah. Aisyah, oke. Aku tanya, kenapa Bah bisa meninggal? Dulu tuh emang dia sakit,
sakitnya memang di pesantren ya bang ya. Enggak meninggal di pesantren, sakitnya doang di pesantren. Dapat 2 atau 3 hari dibawa pulang sama keluarganya, ya kan, nama ibu bapaknya dibawa pulang. Dapat 3 atau 4 hari meninggal lah itu santriwati di rumahnya. Nah tuh dari situ kata aku mungkin ya dia agak gimana gitu ya kan, disering. Nah terus juga kata aku ini gimana ya kata gitu ya ngejelasinnya, kata aku gitu. Aku nanya lagi, Mbah kira-kira santrinya ciri-cirinya ya tinggi, putih ya kan, wah agak kurus gitu ya. Iya tuh bang, Sesuai. iya. Terus santri tersebut dijelaskan oleh kiai yang punya pesantren. Dulu itu Pit, dia rajin banget ibadahnya, hafalannya cepat masuk, setoran hafalannya rajin. Tapi karena apa? Karena sakit. Takdir nggak ada yang tahu kan. Abang ngomong kayak gitu. Santri yang bagus lah dia ya. Iya, bener-bener bang. Makanya aura di muka dia gimana bang? Bersinar bang. Nggak ada seremnya sama sekali walaupun dia pucat. Oke. Dia nggak ngeganggu bang. Cuma nampakin diri aja. Gue merinding. Dia ketawa loh. Terus. Dari situ aku mikir, ya Allah, dia rajin, pantasan dia ikutan kita terus gitu kan. Nah, selang 1 hari keesokannya kita ada acara bang, ada acara PHBI ya kan di pesantren. Emang malamnya tuh bener-bener semua santri turun repot ya ikut masak-masak. Tahu nggak bang? Ini yang tak kasat mata lagi ngapain? Baca Quran. Aku ngedenger dia selesai baca Quran. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul azim. Dari situ aku sampai, ya Allah dia ngaji toh, kata aku gitu. Subhanallah, aku sampai ngedenger sampai subhanallah dia habis ngaji, kata aku gitu. Terus pas udah gitu kan emang stop dulu ya kan, masak-masak itu stop dulu, kita sholat isya berjamaah, ikutan juga sholat isya. Selesai sholat isya posisinya kan kita baca doa tolak bala ya bang ya. Di situ pas baca doa tolak bala dia sampai amin sampai bener-bener kerasa banget bang. Dia amin. Jadi setiap abang ngedoa tuh dia sampai amin ikut-ikutan bang. Bener-bener dia ngerasa dia tuh masih hidup gitu. Dan dia ikut kegiatan pesantren ini. Ya sampai aku jadi teman bang sama dia. Aku jadi teman baik sama almarhumah ini. Jadi sering ngobrol? Sering ngobrol. Apa aja yang diobrolin? Kata aku pernah nanya gini, kamu udah berapa lama pesantren? 3 atau 3,5 tahunan. Oh, gimana pesantren, betah? Kata aku, apa aja kegiatan pesantren yang kamu suka? Aku suka mengaji, suka ngaji, aku suka hafalan. Makanya dia setiap ada hafalan, dia selalu ngapal, bener-bener khusyuk banget bang ngapalin. Emang bener bang, dia tuh gimana ya, getol banget bang, rajin banget, kelihatan dari mukanya. Terus orangnya juga pendiam bang, bener-bener baik banget. Dari situ aku bilang gini, kenapa kamu sakit apa? Kata aku gitu. Kenapa kamu bisa sampai meninggal? Maaf sebelumnya aku nanya kayak gini, kata aku bukannya lancang ataupun gimana ya. Aku sakit, tapi ibu bapakku nggak tahu. Oh gitu. Tapi kamu sakit apa? Lambung. Oh, jadi kamu ngerasain udah dari lama? Iya. Oh, kata aku, oke.
kamu kenapa sering di sini nampakin diri, kata gitu ya. Jangan suka nampakin diri ya, kasihan, kata gitu. Belum lama teman aku sakit gara-gara kamu, kata aku gitu. Terus dia gimana lu gituin? Kata dia, aku betah di sini, tapi aku pengen seperti dulu lagi. Kenapa kamu masih di sini? Aku masih ingin belajar seperti kalian. Iya, karena kan alam kita udah beda. Aku minta sama kamu agak jaga jarak, kata aku gitu ya. Jangan selalu menampakkan diri, kasihan. Semua santri di sini nggak semuanya ada pendampingnya, nggak semuanya ada yang bisa melihat kayak aku. Iya. Tapi bener Bang, dari situ dia benar agak jaga jarak. Dari situ benar-benar jaga jarak. Kataku alhamdulillah, kataku kayak gitu. Ya Allah, akhirnya selang dari situ ada sosok anak kecil Bang. Dia juga agak gimana namanya, anak kecil jahil ya Bang ya. Anak kecil banget. Sorry, ini hantu juga? Iya, hantu juga. Oke. Hantu juga Bang. Baik juga Bang, cuma anak kecil mengganggu Bang. Sering jatuhin Al-Quran atau kitab, tiba-tiba banget buku jatuh, barang-barang jatuh, kasur lagi disusun rapi-rapi jatuh. Agak usil lah ya. Aku tanya, kamu jangan ganggu, kataku gitu ya. Nggak boleh. Kita kerja bakti di sini ya untuk ngerapihin semuanya. Kamu nggak boleh ganggu, kataku. Aku nggak kenal sama kamu, tapi aku bisa ngeliat kamu, kataku. Kamu nggak boleh ganggu, aku gitu sama aku. Dari situ dia langsung, mungkin kalau dibilang kita ngambek ya Bang, anak kecil. Dia sampai, ya Allah Bang, bener-bener Bang, ember ataupun bak tempat mandi dia berantakin, jatuh semua Bang, dari lemari, buyar tuh lemari sampai itu jatuh semua. Kataku, duh ya Allah, kataku, sama anak kecil nggak tahu lagi apa. Ya Allah, kenapa jatuhin ini lemari, kataku gitu. Aku bilang, kamu kenapa usil banget gitu. Nggak boleh kayak gitu. Iya, nggak boleh kayak gitu ya. Di sini kita hidup berdampingan, kataku gitu ya. Aku doang yang bisa melihat kamu. Teman-teman aku yang lain nggak ada yang bisa melihat kamu. Ustazah nggak ada yang bisa melihat kamu. Ya, aku bilang ini, di sini nggak ada yang namanya semua manusia rata. Nggak, kataku gitu ya. Ada yang nggak, jarang tuh teman aku yang ono. Ada yang badannya kosong, teman aku yang ono, kataku. Ada yang yang bisa yang ngedampingin, teman aku yang ono, kata gitu ya. Kita semua beda-beda, setiap manusia beda-beda, kata begitu. Kamu jangan ngeganggu ya. Kadang Bang, dia malam-malam ngebuka keran air Bang. Coba tuh. Kadang keran air yang buat keluar itu di bawah dibuka, nanti kita pagi-pagi uduk nggak ada airnya, kosong sama sekali. Usil banget ya. Dari situ ya Allah, aku sampai ya Allah, gini banget, kata aku gitu ya. Bener, aku tuh selama peka sama hal yang kayak gitu Bang. Aku ngobrol udah kayak aku sama abang, ngobrolnya begini tapi lewat batin. Nggak lewat ngomong begini, ntar gue sangka orang gila. Dari situ aku, ya udahlah, namanya anak kecil, gue maklum gitu kan. Tapi bener-bener kelewatan Bang gitu kan. Gergetan. Iya, kata gue, Dek, kamu pernah di sini? Iya, kata aku gitu. Lama di sininya? Enggak. Udah berapa lama kamu pernah pesantren di sini? 2 minggu, 2 bulan. Oh ya udah, kata aku, jangan galak, kata gitu. Aku nanya kamu, soalnya kamu usil banget, kata gitu ya. No rak ono yang kamu jatuhin itu buat tempat kita naruh barang-barang odol ataupun peralatan mandi itu patah Bang, kayunya gara-gara dia. Bener-bener jatuhin.
Kata aku ya Allah, jadi kan itu semua pada merinding bang, santri situ, kasihan. Terus juga sampai ya Allah ada apa? Gak mungkin ada setan di pesantren. Aku mikir gitu bang, teman-teman. Kata aku bener-bener anak kecil jahil banget. Aku bilang gini, kau pernah di sini? Iya. 2 bulan? Iya. Kenapa kamu usil? Gak apa-apa. Soalnya kakak-kakak dulu di sini jahat. Suka nyuruh-nyuruh aku. Kalau misalkan aku nggak mau disuruh-suruh sama dia, dicubit. Kok gitu? Kakak-kakak yang ini yang apa sama aku gitu, yang tahun aku nggak tahun dulu. Kamu kenapa meninggal? Kamu sakit? Iya. Meninggalnya di sini? Enggak. Aku pesantren 2 bulan doang, kata dia gitu. Kamu kalau apa waktu dulu kamu sekolah apa di sini? MI kelas berapa? Kelas 3. Oh, jadi kamu di pesantren dari umur berapa? Dari kelas 1 MI. Oh, niatnya. Terus kata aku gitu. Udah niatnya aja terus. Aku nggak mau kata dia. Tapi aku maunya pas kelas 3 MI. Jadi kelas 3 MI aku di sini, tapi 2 bulan doang. Aku nggak betah. Aku dimarah sama kakak-kakak di sini jahat. Kata aku, emang setiap pesantren beda-beda ya bang ya. Ada yang apa deket ke anak kecil baik, ada yang apa suka nyuruh-nyuruh tapi ngemarahin. Mungkin dia jengkelnya di situ, mungkin mental dia kena kali ya bang ya. Dari situ kata aku, is okay, mungkin dia melampiaskan ini semua, kata aku gitu kan ya. Karena dia pernah di sini, udah nggak apa-apa. Tapi seiring berjalannya waktu aku selalu nasehatin dia. Kata aku gini, kamu jangan kayak gitu lagi. Kata aku, kita ngeberesin kerja bakti itu benar-benar capek. Kata aku gitu kan. Kita yang gede-gede kerja bakti, boleh kita beresin itu kasur kamu jatuhin. Itu apa rak Al-Quran kitab kamu jatuhin. Kata aku. Ember-ember buat kita nyuci bak kamu jatuhin. Bahkan tempat buat peralatan kita mandi naro apa gayung kamu jatuhin. Kamu nggak boleh kayak gitu kata itu. Kamu boleh marah tapi nggak boleh sampai apa segitunya banget, kan nggak semua yang santri sini jahat kata aku gitu. Kalau misalkan kamu mau kayak gitu ya kamu cukup ke yang bersangkutan aja, kataku kayak gitu ya. Kamu mau menampakkan diri ke dia terserah, silahkan gitu, karena kan dia udah kayak gitu ke kamu. Ini Santi sini kan nggak salah apa-apa, kataku kayak gitu ya. Jangan kayak gitu. Ya, langsung jawab yang kayak gitu banget bang. Iya, ya udah, ya udah ya kata aku. Maaf ya Dea, aku ngomong kayak gini bukan karena aku marah ataupun gimana ya. Aku capek sama teman-temanku ngeberesin ini. Iya kak, makasih ya. Iya. Nah dari situ bang, aku sampai mikir bang tiap malam. Ya Allah gini kali ya kata aku gitu. Bisa ngeliat, harus ngobrol, harus ngeliatin yang tak kasat mata. Dulu aku bang pas pertama kali ngeliat itu Al-Quran sama kitab kebuka lembaran demi lembaran, aku mikirnya apa coba, kita sama makhluk itu berdampingan sama-sama manusia, padahal enggak bang. Itu tak kasat mata. Dari situ aku mikir ya Allah, ternyata kita manusia hidup berdampingan ya dengan yang tak kasat mata. Kenapa aku dikasih kayak gini, kenapa harus aku sempat down bang, karena capek bang ngelihat kayak gitu, capek. Orang bilangnya oh enak gini-gini bisa ngeliat komunikasi, enggak, lu enggak bisa ngerasain apa yang gue rasain gitu kan. Aku sampai mikir ya Allah, pengen ditutup aja nggak sih gitu, cabut aja nggak sih, capek bang. Aku nyangkanya dulu ya itu manusia, walaupun dia nggak napak tapi itu dia manusia, aku mikirnya gitu. Padahal itu yang tak kasat mata. Kata aku ya udahlah, seiring berjalannya waktu ya udahlah nggak apa-apa ya Allah, mungkin ini anugerah ya kan ya, namanya udah apa garis keturunannya begini kali ya bang ya. Jadi ya udah aku mikir gimana ya, ngeluh memang aku sering ngeluh bang ya kan, karena bener-bener enak nggak enaknya berasa di aku.
kayak enak 50%, nggak enak 50%, banding. Ya udah dari situ aku, ya Allah, nanti kedepannya kayak gini lagi atau makin parah ya gitu kan. Kalau aku kayak gini terus, mungkin nanti kedepannya aku bisa nolong orang kali ya, kataku. Aku sampai mikir gitu, aku nolong orang kali ya, kataku. Aku sering komunikasi dengan yang tak kasat mata, kataku gitu. Aku benar-benar bisa ngebedain bang mana yang tak kasat mata baik sama yang mana yang tak kasat mata jahat. Bedanya Gak baik. apa? Bedanya apa? Bedanya, aku kalau ngelihat yang tak kasat mata baik itu aura apa namanya sih, dari penglihatan aku itu putih ataupun biru bang. Auranya? Iya. Oke. Apa kayak ada cahaya di badan dia, putih ataupun biru. Tapi kalau misalkan yang tak kasat mata jahat, gak baik, itu merah bang, seperti api yang apa namanya yang menyelimuti badan dia. Wah ini yang tak kasat mata, ini jahat, ini gak benar. Aku selalu ngomong kayak gitu. Jangan dikira di pesantren itu semua yang tak kasat mata baik, enggak. Ada aja yang tak kasat mata yang gak baiknya. Aku dijailin sama yang tak kasat mata yang gak baik. Aku sampai kepleset di kamar mandi bang. Sorry, dijorokin? Iya, kayak ada ngedorong. Oke. Kita kan di pesantren tuh mandi banyak kan ya bang ya, 4 atau 5 orang ya kan. Kita bareng-bareng mandi dalam kamar mandi ini, namanya kan kamar mandi luas ya bang ya. Di situ emang udah pada keluar semua dan ada salah satu temanku, dia ngomong, "Fit, lu mau gue tungguin apa mau gue tinggalin?" gitu. Kata aku, "Mungkin tinggalin aja kali ya," kata aku gitu ya. Gue mau ini dulu, nyuci dulu ya kan, nyuci dalaman dulu gitu kan. Selesai dari situ bang, aku habis nyuci dalaman kayak, apa sih ini setan, aku sampai kayak gitu, kesel kan. Apa sih ini setan, ngeliatin mulu gitu kan. Dari jauh bang, dia dari tiang udah uncang-uncang itu. Kuntilanak bener-bener, kadang mainin rambut, uncang-uncang. Kataku, enak bener hidup lu gitu kan, uncang-uncang doang. Pas udah gitu, aku nengok lagi, dia ngeliatin aku. Kenapa itu setan? Auranya kayak gitu, kata aku, nggak bener nih setan, kata aku gitu ya. Akhirnya pas aku selesai bilas pakaian, jorokin bang, aku sampai astagfirullah, sampai jatuh bang, nggak ada yang tahu aku kepleset kamar mandi karena posisi aku sendirian doang bang. Ya Allah, pinggang aku sakit. Bener-bener ngerasa udah kejanak banget, perutnya sakit sampai kaki sakit bang, kaki aku sebelah kanan bang, kakak gue jalan sama pincang-pincang bang. Dari situ ya Allah gini banget, aku nggak ngomong sama kiai aku, nggak ngomong sama ustazah, nggak ngomong ke teman-teman, nggak, aku alamin sendiri. Ya Allah gini kali ya ujian gitu kan. Aku sampai mikir, oh ternyata nggak semua yang tak kasat mata baik, ternyata ada juga yang nggak baiknya. Aku kayak gitu. Dari situ aku bener-bener nangis bang aku. Ya Allah, nggak mau punya kayak gini gitu, nggak mau. Aku capek, aku gitu diusilin ongkoh ya kan. Aku nangis bang. Orang-orang nggak ada yang tahu aku nangis malam-malam. Aku di pojokan kamar nangis, nggak mau kayak gini. Nggak mau punya kelebihan begini. Bukan nggak bersyukur ya Allah. Bener-bener nangis parah, histeris banget aku. Itu setan jahat banget sih, bener-bener iseng banget sih. Mendingan tuh anak kecil nggak sih daripada tuh punti. Gue mikir kayak gitu bang. Saking keselnya bang, gue sampai mikir gue nggak salah apa-apa, kenapa lu jorogin gitu kan ya. Kalau apa bahasa manusia, kalau kata aku kalau misalkan manusia udah gue labrak kali ya kan. Itu setan, peraku gue mau apa junggut-junggutan sama setan, gak mungkin, orang gila tersangka kayak gitu bang. Dari situ,
Udah lah ya Allah, astagfirullahaladzim, tarik nafas. Udah akhir aku bisa tidur bang situ. Teman-teman semua santri udah pada tidur bang. Aku doang masih pojokan kamar, masih merengkut, masih nangis bang. Ya ampun bang. Gak cerita sama siapa-siapa kalau lu bisa ngeliat itu bang? Enggak bang. Ya udah, pas udah gitu namanya kan kaki bengkak sebelah kanan. Aku urut aja sendiri pakai presker. Nah terus pas udah gitu sama aku baca ayat kursi, terus sama aku alhamdulillah bang, nggak nyampe 3 hari bang, 2 hari doang aku bisa jalan lagi. Aku pinggang aku ituin juga, aku rutin kata aku gini banget, nasib aku sampai ngeluh, ya Allah kata aku. Rutin lagi, alhamdulillah bang, itu nggak nyampe 3 hari bang, 2 hari doang ngerasain itu pinggang sama kaki sakit nggak karuan. Duh, pas udah selang sebulan kali mah ada, mungkin sebulan lebih, kata aku gini ya, ih tumben nih kagak ada yang gangguin gitu kan. Kangen? Iya, biasanya ada iseng nih kata gitu, ada aja nih setan gebrakannya gitu kan. Kesel banget, biasanya kan ada aja gitu kan bang ya. Dari situ udahlah aman dah hidup gua, kata gitu kan. Udah ada kalinya sebulan tuh, sebulan lebih ya. Aku ngomong ke dalam hatiku kan, pas pulang sekolah tuh. Pas pulang sekolah kita kan mandi bersih-bersih, kita setor hafalan. Dari situ ikutan lagi. Yang mana nih? Yang 2 ini nih, yang almarhumah Aisyah sama yang anak kecil ini. Ikutan lagi. Iya, ikutan ngaji. Kan kita kan ngaji setoran ya bang, setoran hafalan kan dipanggil ya kan, kita nggak ngantri bang. Dia dipanggil ustazah aja. Kayak pertama aku maju lah ya kan, nggak ada alasan aku belum siap, aku belum hafal, nggak ada alasan begitu. Jadi mikirnya gini, lu dari jauh-jauh hari ngapain aja gitu, kok belum hafal gitu kan. Jadi kalau lu udah dipanggil berarti lu udah siap, harus udah hafal gitu kan. Pas udah gitu aku lagi ngapal, kata aku, nggak enak nih, kayak telapakan kaki aku panas bang kalau ada yang muncul yang kayak gitu ya kan. Kata aku kayaknya ada dah, kata gitu ya. Aku kan namanya di barisan kedua ya bang, ketiga, keempat, kelima, mereka berdua nih yang 2 ini. Barisan kelima. Kata aku, ngapain lagi dia gitu. Aku sampai ngomong, kamu ngapain, kata aku. Terus sampai ngomong, kamu mau ikut hafalan? Iya, aku juga mau ikut hafalan. Aku mau hafalan juz amma, aku juga mau hafalan gitu. Dari situ ya Allah, belum aja ya ustazah nerangin ya, karena nanti hafalannya tambah lagi ya, jangan stuck di situ aja gitu. Ustazah baru ngomong begitu doang, temanku pingsan. Terus dipencet kan manggil Umi kan yang punya pesantren tuh ya, istrinya Abah. Panggil Umi, buru-buru pada lari ke bawah. Umi si ini pingsan, nggak tahu kesurupan, nggak tahu apa, misterius banget kan namanya kan. Manik. Iya. Larilah Umi naik ke atas. Pingsan, sadar lama bang, udah digini-giniin bang. Dia diciuminnya kayak putih, sampai jempolnya dipencet. Kataku kayak gini ya, aku sampai ngebahasin kayak gini, kamu kalau mau masuk tahu tempat. Aku sampai kayak gitu bang, sampai keceplosan bang, bukan ngomong dalam hati. Ini kan orang-orang pada Fitri, kata aku, iya maaf ya TK, kata gitu. Umi maaf, Umi saja maaf. Enggak, emang dasar kerasung, kata aku. Aduh, gua ngomong apa tadi, anjing. Aku dalam hati ngomong kayak gitu bang. Ya Allah bang, refleks ya bang ya. Lagi mencet jempol sampai, ya Allah, kata aku, ya Allah maafin gitu. Emang kan teman-teman di situ tuh cuma agak gimana ya bang ya. Ya udahlah, masa bodoh gitu kan. Lu mau bisa, mau enggak masa bodoh gitu teman-teman di situ. Tapi pas aku refleks ngomong kayak gitu, mereka pada merinding bang. Dari situ kan sadar kan ya, kata aku gini, aku bilang kan ke temanku yang habis dirasukin ini, makanya lu jangan bengong, aku gitu ya. Mereka demen loh sama yang bengong. Tiba-tiba sampai
udah Fitri stop, aduh pada ngomong kayak gitu teman-teman pesantren. Kataku iya nggak boleh bengong, kataku gitu ya. Terus tiba-tiba banget kan ya, setoran hafalan siapa yang cewek ini bang, yang namanya Aisyah almarhumah ya bang ya, ngomong gini, bapak baca ini rawi, al jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusolli wa yusallim wa yubarik alaihi. Kataku dia baca rawi. Aku bilang ini ya, kamu baca rawi ya? Iya, aku mau ikut hafalan juga setor. Gimana dong, masa aku ada yang kesurupan lagi nih. Bener bang, temanku selang dari si ini yang tak kasat mata baca rawi. Langsung ada, langsung teriak, tiba-tiba teriak, al jannatu wa na'imuha. Ya Allah bang, dia baca rawi sampai teriak, ya Allah, astagfirullah kataku. Nggak sampai ngomong ya Allah, nggak enak begini kataku gitu kan. Terus juga kan ya dipencet, sadar tuh pingsan, sadar dah. Aku bilang gini, kamu nggak enak badan ya? Aku nanya gitu kan ke temanku yang bisa rasukin, kamu nggak enak badan ya? Iya kata dia, emang agak masuk angin juga kata gitu. Kemarin pas lu nyuci ya, gue dikerokin. Biar aku nggak tahu kan kalau dia habis dikerokin bang. Kata aku, lu jangan bengong ya kata aku gitu. Emang kenapa? Udah jangan bengong, udah kalau kata gue jangan bengong. Gue sampai greget kan, emang ini bocah ngeyel banget bang. Kalau kata gue jangan bengong, udah ikutin apa kata gue gitu. Karena apa kerasukan lagi, bukan gue doang repot, CRT repot aku gitu kan. Karena kesel banget tuh bocah ngeyel bang. Pas dari situ bang, dia diem lagi bang ya kan, kerasukan lagi. Ya Allah, mungkin dia mikir badan gue lemes gitu, harus dipaksain atau gimana gitu kan. Kerasukan lagi bang, udah kerasukan nangis bang. Kataku kenapa ini yang masuk siapa dalam hatiku, udah greget banget, tiba-tiba banget nangis. Pas udah gitu ngomong kayak gini ya, aku pengen pesantren lagi di sini. Aku pengen kayak kalian gitu. Tolong, aku nggak mau kata dia. Aku pengen hidup lagi. Aku masih ingin di sini belajar bersama kalian. Ya aku bilang ini nggak bisa kata aku gitu ya. Kamu merinding. Gue merinding ya beneran. Asli gue merinding. Gue merinding cuy. Aku belum. Terus. Gokil. Serem banget cuy. Pas udah gitu kata aku gini ya, udah kata gue gitu, kita beda alam, jangan kayak gitu. Aku elus kata, udah ya keluar ya. Nangis bang, stres banget. Aku pengen ngaji, aku pengen pesantren, aku nggak mau kata aku. Iya kata gitu, udah nggak apa-apa di sini. Aku elus terus, udah nggak apa-apa ya keluar ya, kasihan badan dia kataku, dia lagi sakit, nggak boleh kayak gitu ya. Nggak mau, aku dalam hati batu. Bener bang, greget banget bang kataku gini ya, kalau kamu gak mau keluar, aku ambil jalan kasar kata aku gitu ya, cara kasar biar kamu keluar kata gitu. Dia langsung diam. Nama abis sangat gimana kata aku, udah stop kata gitu ya, mau keluar sendiri apa aku yang akan bikin kamu keluar kata gue tuh. Keluar sendiri bang langsung. Tarik napas udah kayak orang mau sakaratul maut. Pingsan ya Allah dalam hati aku. Gue takut dia kasih sakaratul maut kata gitu. Kenapa sampai udah mana matanya putih semua bang, pas itu yang tak kasat mata itu keluar bang. Ya Allah, udah pingsan, lemes banget, udah keringet dingin. Terus juga ya teman-teman di situ akhir kagak jadi setoran hafalan bang, merinding semua bang, ketakutan pada keringetan bang. Cuma aku dong kagak kenapa-napa. Terus aku tanya gini ya sama salah temanku,
kalau nggak keringetan Pit, gimana ya gue ngomongnya ya, kata itu. Orang nggak panas kata gitu. Aku bilang nggak panas, itu kan ada kipas, aku gituin kan, yang ngalihin pembicaraan ya biar mereka nggak pada merinding. Itu ada kipas, nggak mungkin gue gerah kata gitu kan. Dari situ aku sampai pas sholat tahajud ya kan, aku sampai khususonin buat yang tak kasat mata bang, dua ini, yang almarhumah Aisyah sama yang anak kecil. Aku nggak tahu anak kecil namanya siapa. Lo nggak pernah nanya? Emang dia benar-benar apa ngejaga privasi, cuma bocahnya iseng aja bang. Dari situ aku sholat tahajud, aku selesai sholat tahajud aku baca Yasin, khususonin almarhumah dua itu. Dan alhamdulillah bang ya kan, bener-bener bang dia mungkin agak tenang kali ya bang ya. Apa iya, ke situ juga nggak ngeganggu, nggak masuk, kayak cuma gimana ya bang ya, sering duduk aja bang di pojokan kan, ngeliatin aja gitu ya, ngeliatin kegiatan kita sehari-hari, duduk aja. Kadang sila gitu ya bang ya. Tapi sholat ikutan sholat bang, tetap bang. Kita semua sholat jamaah, dia juga sholat. Kita semua ngaji, dia juga ngaji. Gitu bang. Gimana sih siklusnya kayak apa, dia masih hidup lah ya. Tapi yang anehnya lagi bang, apa pas ustazah lagi baca doa, dia ngomong amin. Itu bukan aku doang ngedengar, semua anak-anak kedengar di situ bang. Satu ruangan denger? Iya, sampai siapa itu yang ngomong amin? Apa ustazah ngomong kayak gitu? Gak ada, kata gitu. Kita ngomong amin kenceng, gak ada yang pelan. Jadi ustazah tuh kayak semua bukan ustazah doang ya, ustazah dan semua santri itu kayak bener-bener bisik kayak di kupingnya masing-masing. iya, langsung gimana sih histeris ya Allah, pada ke belakang ustazah kan, pada ngumpet. Aku doang yang kagak ngumpet di belakang ustazah bang. Aku tetap duduk di sajadah aku, aku duduk sila. Kata aku gini, yang pada kenapa sih kata gitu ya, pada ngumpet belakang ustazah kata gitu. Lu nggak denger tadi ada yang ngomong amin, berasa banget di kuping kita ya Allah kata. Emang iya, padahal dalam hati ya Allah. Enggak, aku kalau makin diperpanjang bang ya gimana ya kan ya, orang-orang pasti bakal makin merinding, makin histeris ya kan. Dari situ akhirnya tidur dicepetin, seharusnya tidur jam 10 ya kan, dia tidur jam 9. Jadwal tidur jam 9, lu ngantuk gak ngantuk jam 9 lu harus tidur gitu. Dan ke kamar mandi pun gak ada sendirian bang. Dari kejadian itu gak ada sendirian ke kamar mandi, selalu kayak kita lagi tidur gitu kan ya. Kata aku, aduh gue pengen kamar mandi lagi, gue harus ngebangunin salah satu dari teman-teman gue ini gitu. Siapa yang gue bangunin ya? Ya kan mikir bingungnya, ya Allah si ini penakut. Kata gue kalau kagak ditemenin bukan karena takut sama yang tak kasat mata, karena kan di situ tiap malam itu nyuci piring semua santri di situ tuh laki-laki bang, nyuci piring. Kalau malam, nah aku takutnya ada laki-laki ini atau gimana ya kan. Kata aku, gue memberanikan diri. Akhirnya aku minta tolong sama yang tak kasat mata bang. Buat nemenin? Iya, kata aku gini ya, kamu mau nggak nemenin aku? Kemana? Kamu takut sama setan? Kamu kan bisa ngelihat. Bukan masalah takut sih, aku gituin nama aku. Bukan masalah takut sih, tapi gue takut ada yang ngintip gue di situ, banyak laki-laki. Lu nggak lihat tuh, kata gue gitu ya, di bawah tuh banyak cuci piring, kata gitu ya. Laki-laki semua itu bebatang, gue gituin kan. Bener-bener, aku udah pengen kencing banget bang. Aku sampai ngomong, ya Allah, kata. Akhirnya temenin bang. Sama beliau ya kan, ditemenin. Si Aisyah ini? Iya, sama temenin. Emang mungkin orangnya iseng atau gimana kali ya bang, nampakin ke laki-laki yang pada cuci piring bang. Dia gelantungan di toren. Kata gue bego banget itu setan. Aku bilang, ya Allah, gelantungan di toren begini aja. Terus ya, yang pada cuci piring ini santri laki-laki kan, cuci piring kan 5 atau 6 orang ya bang ya.
bubar. tiap malam ya, karena kan apa banyak kan ya bang ya cucian piring ya, semua santri laki-laki yang nyuci kalau malam tuh. Dari situ ada salah satu laki-laki, ada kaki uncang-uncang, kata aku kan kamar mandi langsung kaget, hah kaki uncang-uncang gitu gitu, anjing malam-malam, aku ngomong anjing malam-malam ada kaki uncang-uncang kan, yang mana raja kata gitu kan. Aku ngeliat kan tuh dari apa sih inian celah ituan ya bang ya, aku naik bang ke bangku bang, kataku dia tuh setan nampakin iseng banget nih. Tahu nggak bang, itu salah satu santri ya apa yang pada ngelihat kayak gitu, yang pertama ngeliat kayak gitu sakit bang besokannya bang, sakit tuh panas dingin ya kan, muka pucat banget percis sudah kayak orang mau mati bang, pucat pas ngambil nasi juga bang. Aku tanya, Mang, lu kenapa? Semalam katanya melihat kaki gelantungan orang. Kata aku, kaki apa? Kaki uncang-uncang. Udah lu jangan nanya. Kata aku, gua nanya baik-baik, dibilang jangan nanya. Kata aku tanya kan ke yang salah satu cuci piring juga kan. Mang, emang semalam udah kaki? Iya ya Allah kata gitu, gue sampai keringet dingin, sampai gue pengen kencing gitu. Untung cucian piring udah kelar kata, tinggal apa ngituin itu doang itu kata dapur kata. Kata aku nggak apa-apa sih bang, apa nggak apa-apa sih mang, dia baik kata. Emang iya kata. Emang iya. Iya kata kita, nggak ada cuma nampakin aja kata kita, nggak apa-apa kata, yang penting dari lo jangan pada takut. Gimana nggak takut, setan itu baru ngomong kayak gitu kan. Kata aku iya nggak tahu itu tak kasat mata, tapi itu ini nggak ini bang, gimana sih nggak ngeganggu kata aku gitu. Bener dah, dia cuma nampakin gitu dan dia pengen kenal sama dulu orang gitu, mungkin dia demen sama lelaki dari lu pada. Kata dia, masa setan demen sama manusia kata, masa manusia pacaran sama Medi kata gitu. Orang ya gimana kata gitu kan, cara kenalan manusia sama cara kenalan yang tak kasat mata beda kataku gitu. Kalau yang tak kasat mata menampakkan diri gitu kan. Oh kata dia, dari itu dia ngomong, tapi gue merinding, gue keringet dingin, lu nggak tahu aja Pit semalam kata dia gitu ya. Gila, itu kita baru selesai apa ngituin baskom doang kata gitu kan, piring-piring gelas udah pada kelar, tinggal baskom sama kekenceng. Itu pas abis ngebilas itu baskom terakhir, pan kita semua merinding kan, kita kan 5 orang Pit semalam. Terus semua merinding. Nah terus yang apa duduk ini yang abis naro barang ini ya bang ya ke dapur, itu dia yang pertama kali ngeliat tuh kaki lagi uncang-uncang. Aku bilang ya kayak yang tak kasat mata, kataku gini, kamu semalam nampakin diri ya begitu ya. Kata aku, jangan ya kata gitu, kasihan. Enggak kok, aku pengen kenal aja. Mereka semua baik. Iya kata aku, bener mereka semua baik, nggak ada yang jahat kata gitu. Tapi jangan nampakin, kasihan kata gitu. Mereka semua teman-teman aku juga loh kata aku gitu ya. Kalau kamu mau temenan sama aku, kamu jangan ganggu teman-teman yang di sini. Di sini juga teman-teman kamu kata aku gitu. Kita beda alam, tapi hidup kita berdampingan kata aku gitu. Kita menghargai kamu yang tak kasat mata, kamu juga harus menghargai kita sebagai manusia kata aku gitu. Dari situ, iya maaf ya kata dia, aku cuma pengen kenalan aja kok. Iya tahu, ya lain kali jangan gitu ya, jangan nampakin ya. Iya katanya, ya udah tuh. Dari situ bang, ya Allah bang, dia cuma apa setiap ada yang apa santri gitu ya kan cuci piring ya, dia ditoren, dia duduk aja begini, kadang uncang-uncang bang, kadang dia megangin kerudungnya, udah duduk aja anteng gitu, nggak ngeganggu, nggak nampakin, tapi dari manusianya merasa merinding bang. Dari situ kata aku, ya udahlah nggak apa-apa lah, yang penting lu nggak nampakin aja udah gitu. Kasihan bang, bener kasihan banget temen-temen tuh ya Allah, gara-gara ngeliat kayak gituan panas dingin sakit, kasihan kan. Dari situ artinya dari situ sampai sekarang si Aisyah ini masih tetap ada bang, dan dia berteman baik sama aku.
sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sorry, sekarang berarti posisinya lu udah lulus ya? Udah. Tapi dia kadang datang atau lu gimana sih? Atau dia stay di sana? Dia nggak stay di sana, kadang datang aja. Kadang datangin lo? Iya, cuma nanya kabar. Hai, gitu. Kamu apa kabar? Gitu. Kamu udah sampai mana? Gitu. Sudah sejauh ini. Karena kan dunia kita sama dunia dia beda, Bang. Kita berapa tahun di dia udah berapa abad, nggak tahu kan. Dari situ aku kadang suka ngobrol, Bang, sama dia, Bang. Kadang kalau lagi di kamar gitu ya, Bang, ya, lagi main HP, scroll TikTok gitu kan. Dia tiba-tiba datang. Hai, suka gitu. Dia kalau datang tuh pasti aku ngerasa kayak telapak kaki aku dingin. Bener aja ada yang datang. Dan sampai saat ini aku sering ngobrol dengan tak kasat mata, Bang. Sama halnya aku ngobrol dengan abang, tapi pakai batin aku sama mereka. Perbedaannya berarti tadi lu bilang kalau yang datang itu auranya jelek, datangnya panas. Panas. Oke. Telapakan kaki aku panas. Dan sorry, ini kalau menurut gue si Aisyah ini kan perspektif dari Islam kan nggak ada yang namanya arwah penasaran, arwah gentayangan. Iya. Ini kan bisa dibilang mungkin khorin, Iya, jin jin khorin, khorin. yang menyerupai, yang menemani dia dari lahir, tahu persis dia gimana, Betul. dan akhirnya ini berarti ya. Nah itulah akhirnya ini yang banyak disalahpahamin oleh orang-orang bahwasannya oh arwahnya Aisyah tuh gentayangan. Gentayangan, betul. Padahal bukan. Itu jin khorin. Dan banyak sampai sekarang ya kan manusia yang beranggapan wah itu ini ya nih arwahnya gentayangan, wah dia meninggal nih gentayangan, wah dia meninggal nih gentayangan. Pasti mau nyampein sesuatu. Gak semua yang itu kayak begitu. Itu jin khorin. Jin khorin. Jin khorinnya. Nah kalau sorry, berarti kalau jin khorin ini semisal masa hidup si almarhum ini baik, jin khorinnya pun kemungkinan baik. Jin khorin ada dua, Bang. Oh, oke, gimana tuh? Ada yang baik, ada yang jahat, nggak baik. Oh, setiap manusia pasti ada dua pasang ini jin khorin. Ada dua pasang jin khorin. Oke. Baik sebelah kanan, nggak baik sebelah kiri. Ada dua, Bang. Oh gitu. Jin khorinnya. Kita pun ada jin khorinnya, ada dua. Nggak satu. Jin khorin tuh nggak semuanya satu doang. Baik enggak. Ada yang nggak baiknya. Oh, oke, baru tahu gua. Situ. Nah, dia ini semisalnya kayak si Aisyah ini, ya saya bisa dibilang ya relatif baik lah ya dia di sana gitu. Nah, semisalnya si Aisyah ini, dia yang baik terus tiba-tiba di tempat yang sama ada juga yang jahatnya datang. Apakah mereka ini akan saling mengganggu ataukah mereka urusan gua masing-masing atau gimana nih? Beda, Bang. Karena kan kalau yang tak kasat mata ini ya jin khorin kan dua ya, Bang ya. Yang baik otomatis dia baik, yang jahat otomatis dia mengganggu. Dan dia bakal menghasut bahwa nih gue udah meninggal, gue gentayangan gitu, Bang. Padahal enggak, itu jin khorin yang jahat. Menghasut. Maka kan banyak ya manusia sekarang orang-orang tuh beranggapan dia gentayangan gitu. Dia ngegangguin, itu jin khorin yang gak baik. Jin khorin tuh ada dua, Bang. Oke, nah menurut lo kenapa si jin khorinnya Aisyah ini tetap berada di sana dan ngerasa pingin tetap di antara kalian itu? Kira-kira apa sih, atau dia pernah nyampein apa gitu? Kalau menurut aku sih, Bang ya, dia itu pengen gimana ya? Mungkin karena dia baik ya, Bang ya. Jin khorin itu positif. Jadi dia pengen ya di tempat yang positif di situ, Bang. Karena kan Aisyah itu benar-benar hafalannya Masya Allah banget ya, Bang ya. Ibadahnya Masya Allah banget. Makanya dia stuck di situ, Bang. Nah kata aku, oh gini loh. Jadi jin khorin tuh ada dua, kata aku. Yang baik sama yang gak baik. Oh ternyata kalau yang baik dia demen di tempat ini, dia akan stuck di sini gitu. Kalau yang gak baik dia bakal ngehasut manusia dengan cara kerasukan, terus juga bilang gentayangan, padahal itu kan itu jin khorin yang gak baik. Oke, nah tadi satu lagi contoh kasus yang tadi lo bilang ada yang kuntilanak itu yang tadi di tower. Itu artinya kan itu bukan jin khorin, itu adalah jin beneran. Jin, iya.
Oh gitu. Kenapa dia di situ? Dia pengen menghasut semua santri yang buat nggak ibadah. Kan nggak semua di pesantren tuh santri ada yang rajin ibadah, enggak bang. Ada nggak semua santri yang di pesantren tuh ngajinya rajin, enggak. Contoh hari ini aku ngaji, besok males-malesan. Enggak lah, nggak setoran hafalan gitu. Aku ngapain dulu nih? Naik turun moodnya lah ya. Iya. Tuh itu ngehasut kita manusia-manusia. Ibarat iblis mah ya bang ya. Lu nanti bakal jadi pengikut gue di neraka gitu. Oke. Makanya kan gak semua santri bang rajin ibadahnya, enggak semua santri rajin ngajinya, enggak bang. Justru kebanyakan santri yang males-malesan tuh dari situ. Terus juga ada yang gimana ya, waktunya ngaji ya dia malah ngumpet di mana gitu. Tukang bolosnya lah. Iya itu. Ngehasutnya dari apa? Dari pikiran kita. Oke. Pikiran kita kayak, malas banget ya ngaji gitu, malas banget ya, udahlah ntar aja lah, nggak ikut jamaah lah, ntar aja lah, sangek gitu. Terus juga kan ya, enggak lah, gini sih kebanyakan, enggak lah nanti aja lah gitu, nggak setoran hafalan dulu lah. Jadi gimana sih, buat apa lu pesantren gitu kalau lu leha-leha di pesantren, sama bapak lu bayar mahal-mahal tapi lu di pesantren leha-leha. Ada bang, teman-temanku yang kayak gitu ada. Bahkan dia kalau misalkan ditengetin ya dalam seminggu tuh benar-benar nggak seter hafalan ada. Tuh. Makanya kan aku sampai kesel ya di ini nama kuntilanak. Aku cari tahu, kata aku gini, kenapa nih kuntilanak bisa di sini? Ternyata nggak semua pesantren itu ada ada yang tak kasat mata, yang baik, ada juga jin atau setan yang nggak baiknya di situ. Tempatnya di mana? Di kamar mandi bang, sama di dapur. Tempat kotor ya? Iya. Kadang di jemuran bang, suka nangkring. Emang aku kalau ngejemur pakaian subuh-subuh nangkring. Iya, males banget. Iya, ya kan. Dari situ. Kalau kamar mandi dia di tiang, kadang nangkring, kadang ketawa. Sering tiap malam ngedengar, apalagi malam Jumat. Kenapa mereka malam Jumat identik dengan mereka? Mungkin udah sih? Dibilang jadwalnya kali ya bang ya. Emang bener bang itu tiap malam Jumat bang. Malah kalau malam Jumat bang ya teman-teman banyak bang. Ada pocong, kuntilanak ya kan, itu pada nangkring semua di jemuran bang. Jemuran para santri, bener-bener bang itu. Ada yang nyeremin mukanya hancur ya kan, ada yang penuh darah semua tuh. Gimana sih, matanya nggak ada lah, mukanya sebelah hancur lah, atau mukanya benar-benar hancur, hancur semua ya kan. Ada juga yang bekas pukulan atau apa gitu ya kan. Makanya benar-benar aku kalau yang tak kasat mata itu benar-benar aku perhatiin banget. Kalau misalkan dia bersih, oh dia nggak apa-apa nih. Kalau misalkan dia ada kenapa-napa kan perlu dipertanyakan. Soalnya aku orang kepo bang. Nggak pernah nanya sama salah satu kuntilanak situ, kataku gini ya, gua nggak terima teman lu kemarin ngedorong gua, kataku gitu ya. Aku lagi ngejemur, aku ajak ngobrol mereka, kata aku, gua nggak salah apa-apa di sini, kata aku gitu, lu dorong gua, kata aku gitu, teman lu gitu nama aku. Iya kak, emang dia usil katanya tuh. Kata aku, iya emang gue salah apa? Tiba-tiba banget gue habis mandi habis nyuci, kata gitu. Di kamar mandi gue didorong, kaki gue bengkak, kata gitu ya. Pinggang gue sakit, kata aku. Jadi kesannya aku kayak ngelabrak orang bang, tapi lewat batin, emosi banget bener bang. Emang tuh jahil banget. Terus juga kan ya, kenapa dia kayak gitu? Karena dia emang tuh kuntilanakku selalu perhatiin, demen banget di kamar mandi itu. Kata aku, emang kenapa di situ? Dia kan meninggalnya di kamar mandi, kak, jatuh kamar mandi. Gak pantesan dia ngejogrok B itu di kamar mandi, kata aku gitu. Oh dia itu mati di situ, kata aku kayak gitu. Gara-gara kenapa tuh dia mati gitu.
kepleset. Ada yang dorong juga temennya. Kata aku, pantesan dia ngedorong gua nggak salah apa-apa, dia pengen gua mati bagaimana, kata aku gitu. Emang usil bang, sampai kuntilanak itu ngomong, kak maafin teman aku ya, kata aku. Enggak, aku gituin, kaki gua bengkak kayak gitu, pinggang gua sakit. Kata aku gini, kalau lu semua mau pada di sini, mau di kamar mandi tah, di dapur tah, kata aku, lu pada dijemurin penangkring los, kata mau ditoren tah, kata aku gitu ya, lu jangan ganggu santri sini, kata, kasihan teman-teman gua. Emang kan aku ngomong gini, itu apa yang dia gangguin cuma gua doang apa gimana? Enggak kak, santri sebelumnya juga kata sering ditarik kadang rambutnya ya kan, kadang sering diglendotin. Maka kan banyak santri bang yang yang badannya nggak kuat, sering ngerasa pundaknya itu berat. Nah ya kan, itu diglendotin sama dia. Maka kenapa kalau jalan begini bang, kenapa nahanin ini? Nah kata aku, pantesan, kata aku gitu. Jadi teman-teman gue banyak yang pundaknya ngerasa sakit, tapi dia pas dikerokin ya bang, itu nggak merah sama sekali bang. Nah dari kejadian itu pas banget tuh ya kan, dia habis usil ke temanku, salah satu temanku, pokoknya CS bestie lah bang ya, bahasa sekarang ya bestie. Aku bilang ini, lu kenapa pundak lu, kayak gitu, kenapa jalan agak begini banget? Pundak gue sakit Pit, kata gitu ya. Kenapa? Nggak tahu. Waktu semalam lu ngangkatin itu pakaiannya, gue dikerokin sama siapa? Itu sama bibi yang masak gitu ya kan. Oh terus nggak merah? Coba gue lihat. Kata aku, sini dah gue pegang, lu ngadep sono. Aku pegang dia bang, mulai ngebrok dia muntah. Ya Allah, kata aku, kuntilanak emang setan, kayak gitu. Bener-bener dia muntah ngebreok bang. Kata aku, udah lu keluarin. Aku pencet lagi sama aku, sini aku pencet, breok lagi muntah sampai mual parah banget itu mual, sampai muka pada merah bang, sampai keringet dingin bang, tangannya panas, kakinya dingin bang. Pas udah kayak gitu tiba-tiba dia kejang langsung begini ya. Kata aku, dah lu kenapa? Aku bilang kan dia ngeprank atau gimana ya, tiba-tiba langsung kejang. Aku bilang, ya Allah kenapa? Kataku gitu ya. Dia langsung aku panik di situ. Aku panggil dia tuh kan ya, aku panggil kiaiku, bah ini sih ini begini. Kenapa dia kayak gitu? Karena emak bapaknya dagang. Kenapa dia bisa kayak gitu? Emak bapaknya dagang pakai panglaris, terus juga ke badan dia ya, anaknya yang jadi yang imbasnya tuh ke anaknya. Jadi sering lemes. Makanya kan anaknya kenapa minta di pesantrenin ya bang, temanku yang ini menghindarlah dari aura rumahnya. Nah pas aku cari tahu, aku nanya sampai minta maaf ya kan. Aku nanya gini ya, maaf ya sebelumnya gue nanya sama lu kenapa pengen pesantren, kata begitu. Gimana ya Fit ngomongnya, emang dia pas ngomong tuh udah berkaca-kaca bang matanya. Lu kenapa, kata aku gitu ya. Lu nggak apa-apa, kata. Nggak apa-apa, lu mau cerita ntar aja, kata gitu, tunggu lu tenang. Nggak apa-apa Fit, gue cerita mungkin ke lu doang, gitu kan. Iya kenapa emang? Bapak gue kan dagang. Terus dia pakai panglaris Fit, kata gitu. Terus juga tiap malam Jumat ini motong burung gagak. Kata aku, nggak tahu. Kadang dikubur di belakang rumah Fit. Lu ngelihat Fit, makanya bener gue tuh kalau di rumah walaupun pakai AC, gue ngerasa panas banget Fit. Gue badan lemes, kepala gue puyeng. Makanya gue minta ke orang tua gue mau pesantren aja, bukan karena gimana ya, gue pengen menghindar dari rumah, terus juga gue pengen mendalami ilmu agama gitu kan, biar emak bapak gue sadar, tau nggak bang. Dari situ gue langsung, ya Allah, kata aku, begini banget ya dagang. Aku sampai kayak gitu. Kenapa harus kayak gitu? Gak tahu Pit. Jadi lu dinafkahin pakai duit nggak halal dong, kata gue. Iya. Tapi ke dukun-dukun gitu enggak?
Nggak tahu Pit, pokoknya tiap malam Jumat gitu deh. Oh ya udah, aku mulai paham di situ. Tapi aku kasihan ke dianya. Dia tuh gimana ya, badannya bener-bener nggak kuat bang, temanku bang. Kadang tiba-tiba sering ngerasa ketakutan kalau malam-malam kayak ada yang lewat bang. Karena suka ada yang manggil. Begitu. Kadang suka. Ya, kita manggil. Karena suka ngetok-ketok pintu kamarnya bang, kata aku. Terus lu nggak apa-apa itu, gue takut Pit. Gue di pojokan kamar begini aja Pit. Kadang jendela kamar gue ada ngetuk-ketuk Pit. Kadang ada manggil juga. Kata aku, ya udah nggak apa-apa kata aku gitu ya. Malah lu bagus pesantren kata gitu. Lu bisa mendalami ilmu agama lu dan lu juga bisa buat sadar emak bapak lu biar kagak kayak gitu lagi. Dan apa bener kerasa banget bang. Gila, itu berarti bener ya kalau yang kayak gitu-gitu imbasnya bisa ke anak ya. Ke anak. Mungkin kalau perjanjian yang lebih parah ya mungkin bahkan bisa sampai tumbalannya anak. Iya anak. Mungkin tumbalnya tuh bukan ke saudara, bukan orang lain, anak dulu bang tumbalnya. Gila sih. Oke deh, Mbak Fitri ini luar biasa ya kisahnya. Gokil. Ntar dulu, nih kisah lu gue yakin nggak cuma ini nih. Ntar kita bikin episode 2 ya. Ini kan episode pesantren nih bro, episode pesantren nih. Ntar episode dia udah lulus di rumahnya nih. Gue pengen pasti banyak nih, bohong banget tuh kakak ada nih. Nah Mbak Fitri, nih sebelum kita tutup nih kisahnya, pesan Mbak Fitri ini apa sih buat yang pada nonton ini dari apa yang Mbak Fitri ceritain dari tadi? Pesan aku gini sih ya. Guys, dimanapun kalian berada ya kan, pasti yang tak kasat mata itu ada ya bang ya. Kita semua hidup berdampingan, nggak mungkin manusia sama manusia doang, nggak mungkin ya kan. Ada yang tak kasat mata, jadi kemanapun lu pergi, lu harus numpang di setiap tempat apapun itu ada yang kayak gitu, ada penunggunya. Gak semua tempat bersih ya, ada aja penunggunya yang kayak gitu. Entah itu penunggunya yang baik kah, entah itu penunggunya yang jahat kah, kita nggak tahu ya kan. Wallahu alam ya kayak gitu. Yang penting kita sebagai manusia kemanapun permisi ya. Jaga adab lah ya. Iya. Iya, dan nggak usah jauh-jauh nih, kita aja lagi kayak gini yang jagain anak jin tuh. Anak jin langsung. Anak jin langsung tuh. Ntar gue kasih fotonya. Oke, Mbak Fitri, ini sebelumnya gue thank you banget ya. Iya, Lo cerita kisah lu bagus banget, keren banget, dan mudah-mudahan ini juga membuka ini ya wawasan kita bahwasannya ya mereka memang ada dan mereka memang juga seperti kita ya punya emosi juga, punya segala macam, bahkan mungkin punya keluarga ya kan, kayak gitu. Ya oke brother. Kalau lu penasaran sama kita selanjutnya, lu tunggu Mbak Fitri di episode selanjutnya. Gue Arfi dan Mbak Fitri, kita undur dulu Mbak Fitri ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.